Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Pangesti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan! Perpindahan kalor atau panas adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Adapun perpindahan kalor yang akan kita bahas, yang pertama yaitu secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. 1. Konduksi. Teman-teman, coba kita perhatikan. Saat menyetrika, kalor atau panas dari setrika akan berpindah ke kain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada kegiatan menyetrika itu merupakan salah satu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Atau contoh lainnya yaitu pada saat kita menuangkan teh panas ke dalam gelas, maka gelas tersebut juga akan terasa panas. Hal ini juga merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu benda tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Adapun proses terjadinya konduksi, saat benda dipanaskan, maka partikel-partikel dari benda tersebut akan bergerak. Nah, partikel itu akan bertumbukan dan memantul, sehingga gerak partikel akan semakin cepat dan suhu benda akan semakin tinggi. Benda memiliki waktu yang berbeda untuk menghantarkan panas, tergantung dari jenis penghantarnya. Adapun jenis dari penghantar yang pertama yaitu konduktor. Konduktor yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Adapun contoh dari konduktor yaitu tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu isolator. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Adapun contoh dari benda isolator yaitu gelas, plastik, keramik, karet, styrofoam, dan lain sebagainya. 2. Konveksi. Salah satu peristiwa konveksi yaitu saat memanaskan air, maka air bagian bawah akan dahulu panas. Namun lama-kelamaan air bagian atas juga akan ikut panas. Hal ini dikarenakan saat air bagian bawah mendapatkan kalor, air akan memuai dan partikelnya bergerak naik. Partikel panas akan bergerak ke atas bertukar dengan partikel dingin yang bergerak ke bawah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bendanya. Contoh lain dari peristiwa konveksi ini yaitu dapat dilihat pada peristiwa angin darat dan angin laut. Di malam hari, daratan akan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik. Diganti udara dari daratan. Kemudian terjadilah angin darat. Selanjutnya, saat di siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik diganti udara dari lautan, sehingga terjadilah angin laut. Adapun peralatan yang menggunakan konsep konveksi ini, yang pertama yaitu pemanggang roti, yang kedua rice cooker, dan yang ketiga oven. 3. Radiasi. Teman-teman, pernahkah kamu merasa bahwa saat menggunakan baju berwarna gelap di siang hari akan terasa lebih panas dibandingkan menggunakan baju berwarna putih? Kalau pernah, itu benar loh teman-teman. Saat menggunakan baju berwarna gelap di siang hari, baju tersebut akan lebih besar menyerap kalor. Sedangkan baju berwarna putih akan lebih sedikit menyerap kalor. Sehingga saat kita menggunakan baju berwarna gelap akan terasa lebih panas. Hal ini merupakan contoh dari penerapan perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Setiap benda memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Yang pertama, warna. Semakin gelap warna benda yang terasa panas, maka semakin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Dan sebaliknya, semakin gelap warna benda yang terasa dingin, maka semakin besar kalor yang diterima dari lingkungannya. Yang kedua, suhu. Semakin panas benda yang dibandingkan dengan panas lingkungan,
maka akan semakin besar kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Dan sebaliknya, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan, maka akan semakin besar kalor yang diserap oleh lingkungannya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.